Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Satu kebahagiaan jika kita pada hari ini masih bisa duduk di tempat ini. Artinya kita diberi berkat kesehatan. Mari kita bersama-sama teduh sejenak. Kita fokus hanya kepada Tuhan kita. Kita letakkan semuanya di bawah kaki Tuhan. Mazmur 62 menyatakan demikian. Hanya pada Allah kiranya aku tenang. Sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batuku kekuatanku. Tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Selah. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dimohon dengan hormat bisa bangkit supaya kita bisa lebih fokus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami persilakan. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji, yang selalu menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji, yang selalu menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku hidup karena percaya. Ku hidup karena percaya. Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalamku. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggamanmu. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu.
kita berdoa. Allah yang maha baik, Allah yang maha kudus, Allah yang maha agung, ampuni kami jikalau seringkali kami mengecewakan Engkau, jikalau seringkali kami mendukakan Engkau, kami disibukkan dengan diri kami sendiri. Saat ini waktu yang tepat buat kami untuk datang kepada Engkau. Kami ingin memuji Engkau, kami ingin memuliakan nama-Mu, kami ingin menyembah Engkau. Kami ingin duduk diam di bawah kaki Tuhan. Tuhan memberkati Tuhan untuk ibadah pagi hari ini dari awal hingga akhir, supaya kami semua pulang tidak sia-sia, tapi kami boleh menikmati cinta-Mu dan kasih-Mu. Berkati kami para pelayan Tuhan, supaya kami boleh melakukan bagian kami dengan baik. Berkati jemaat-Mu, supaya mereka pun boleh menikmati berkat-berkat yang terbaik dari Tuhan. Demi nama Yesus Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Kita akan disambut oleh hamba-Nya. Kepada Bapak Joshua kami persilakan. Mari kita sebenar tunduk kepala. Tuhan kita adalah Allah yang besar, Raja yang besar yang mengatasi segala Allah. Dialah yang menciptakan langit, bumi, laut dengan segala isinya, dan kasih setianya untuk selama-lamanya. Pertolongannya kepada kita melebihi dari segala yang kita pikirkan dan doakan. Kiranya rahmat, anugerah dan berkat-Nya turun bagi jemaat di dalam ibadah pada pagi hari ini. Amin. Selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, kita mengucap syukur atas kasih kemurahan Tuhan yang sudah menaungi, melindungi dan memberkati kita. Dan pagi hari ini memberi kekuatan, kesehatan yang baru untuk kita dapat beribadah kepada Tuhan, kita dapat melaksanakan kami dan pelayanan kita bersama-sama. Kami sambut saudara di dalam kasih-Nya. Ya. Pagi ini saya ingin menyambut Bapak, Ibu atau saudara yang pertama kali hadir di dalam ibadah di tempat ini, yaitu saudara Andre Ripano, ya, silakan angkat tangan. Oh ya, terima kasih sudah datang Mas Andri untuk dapat beribadah bersama-sama. Kami sambut dengan sukacita. Kami mengharapkan seluruh Andre bersama keluarga dapat bersama-sama. Kalau Semarang ini dari Madiun masalahnya, ya, dapat beribadah bersama-sama bersama kita. Ya. Tuhan memberkati. Marilah saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita pagi ini beribadah kepada Tuhan, kita beribadah dengan sepenuh hati, menaikkan pujian, syukur, penyembahan kita kepada Tuhan. Dan kita akan menerima berkat dari firman Tuhan yang terus mengajar, menguatkan, memberi pengharapan kepada kita untuk hidup sampai masa depan kita kekal di surga. Tuhan memberkati. Ada satu hal yang sangat membanggakan kita atau membuat kita bersukacita. Ada satu janji Tuhan bahwa di dalam Tuhan kita akan selalu menikmati hari yang terbaik karena hidup kita ada di tangannya. Kita akan bersukacita, kita akan naikkan pujian, kita akan berglori bagi Dia. Hidupku ada di tangan-Mu.
Hidupku ada di tangan-Mu. Kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku dirembukan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setia-Mu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Kami undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama bersuka di dalam Tuhan. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku dirembukan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setia-Mu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini, sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini, sebab hari ini hari yang terbaik. Masih tetap bangkit berdiri, kita akan sambung dengan satu pujian. Kita katakan, kita nyatakan dengan penuh iman bahwa Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal
bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sang takala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sang kakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Puji nama Tuhan. Persilahkan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Kita akan mendengarkan pembacaan firman Tuhan dari 1 Samuel 17 ayat 45 sampai 50. 1 Samuel 17 ayat 45 sampai 50. Singer akan membantu membacakan. 1 Samuel 17 ayat 45 sampai 50. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tentang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Allah menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka sergalah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjemuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Amin. Puji nama Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan persembahan pujian dari KPW Eden dan Daniel. Kami persilakan.
Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang telam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Serahkan diri genapi karya-Mu. Serahkan diri genapi karya-Mu. Puji nama Tuhan, pujian yang sangat indah. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebentar kita akan menikmati firman Tuhan, karena manusia bukan hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dengan hormat kami mohon Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan naikkan pujian supaya hidup kita penuh, dipenuhi dengan berkat firman Tuhan. Sekarang Tuhan
hidupku. Hatiku bagai tanah gersang, merindukan jamahan Roh Suci. Hidupku bagai bejana, Kau bawa ke sungai-Mu Tuhan. Ingin ku reguk kesejukan air hidup-Mu Tuhan. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang ku rindu, jamalah hidupku Tuhan. Penuhi Tuhan, penuhi sekarang Tuhan, penuhilah hidupku. Hatiku bagai tanah gersang, merindukan jamahan Roh Suci. Hidupku bagai bejana, Kau bawa ke sungai-Mu Tuhan. Ingin ku reguk kesejukan air hidup-Mu Tuhan. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang ku rindu, jamalah Hidupku Tuhan. penuhilah aku sekarang. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang ku rindu, jamalah hidupku Tuhan. Hanya Engkau yang ku rindu, jamalah hidupku Tuhan. Hanya Engkau yang ku rindu, jamalah hidupku Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang kekal, Bapa yang baik yang mengasihi kami di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami naikkan syukur kepadamu atas kasih kemurahan-Mu yang besar kepada kami, sehingga pagi ini kami boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan, memuji, memuliakan, menyembah, mengagungkan nama-Mu. Terima kasih atas kemurahan-Mu Tuhan. Juga yang sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Tuhan memberkati kami, mengurapi setiap hati dan pikiran kami, supaya kami boleh mengerti akan rancangan kehendak Tuhan yang baik dalam hidup ini melalui firman-Mu pada pagi hari ini. Hamba-Mu yang akan menyampaikan
penuh dengan kekurangan, kelemahan, bahkan tidak ada apa-apanya di hadapan-Mu. Kami mohon urapan tupangan Tuhan, beri kemampuan hamba-Mu, beri hikmat dan pimpinan-Mu, sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan ini, Tuhan ikut campur tangan dan memberkatinya, sehingga seluruh jemaat-Mu boleh mengerti, memahami, untuk sebagai dasar hidup mereka hari lepas hari, meraih suatu keberhasilan dalam hidup ini di dalam Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Segala kegelapan roh-roh jahat penghulu udara yang ingin mengganggu, mengacau jalannya firman ini, aku perintahkan di dalam Yesus, Engkau keluar dari ruangan ini. Kami mohon Roh Kudus untuk berkuasa atas penyampaian firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur atas kemurahan dan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan syukur dan doa kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan dengan judul meraih suatu keberhasilan dalam hidupnya. Untuk meraih suatu keberhasilan, seorang tidak perlu menunggu kebetulan, ya, keberuntungan, bejo kata orang Jawa dikatakan demikian, ya, menunggu nasib baik yang akan datang. Tetapi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, untuk meraih itu semua kita sebagai anak Tuhan di dalam Kristus Yesus, kita yang pertama harus memiliki iman kepada Dia. Ya, karena Dia yang berkuasa, Dia yang mengendalikan hidup ini. Ya. Dalam Matius pasal 28 ayat 18 dikatakan, kuasa semuanya sudah diberikan kepadaku, baik di surga maupun di bumi. Jadi segala kuasa, ya, El Shaddai yang ada di dalam bumi maupun di surga ada di dalam Yesus Kristus. Dia yang mengendalikan hidup ini. Yang kedua ada gairah, ada semangat. Ya, untuk hidup ini, untuk meraih masa depan. Yang ketiga mempunyai tekad. Ya. Kemudian memanfaatkan peluang yang ada, yang kita perkirakan suatu hal yang, ya, kita bisa masuk, kita manfaatkan untuk meraih semuanya itu. Ya. Saya ingin menyampaikan semua ini. Yang pertama adalah iman kepada Tuhan Yesus. Itu yang pertama. Iman kepada Tuhan itu artinya mempercayai bahwa Tuhan Yesus itu berkuasa atas segalanya. Yang mengendalikan hidup ini adalah Yesus itu sendiri. Dan Dia mempunyai rancangan masa depan yang indah, yang mulia. Ya, kita sebagai orang-orang yang berdosa sudah diangkatnya, sudah dilepaskan dari kuasa dosa. Bukan hanya itu, tetapi perjalanan hidup ini yang penuh tantangan cobaan untuk menguji iman kita. Tuhan Yesus sebenarnya memberi rancangan yang baik untuk masa depan kita. Walaupun rancangan itu penuh dengan tantangan dan cobaan, kesukaran seperti apapun, Tuhan akan membukanya semuanya. Perjalanan bagi kita sebagai anak-anaknya. Ya, itu. Dan semua itu pasti digenapi oleh Tuhan. Mari sebentar kita buka di dalam Yesaya pasal 43. Ya. Yesaya pasal 43. Saudara buka semuanya. Ya, kita belajar firman Tuhan ini. Apa yang dikehendaki Tuhan
bahwa Dia pemelihara, pelindung, ya, untuk membawa kita bukan hanya baik di dunia ini, tapi rencana yang kekal selama-lamanya di surga. Di dalam Yesaya pasal 43 ayat 18 dikatakan demikian, firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal yang dahulu. Kita harus melupakan hal yang lama, mungkin yang menyedihkan, menyusahkan, bahkan yang menyenangkan, tetapi di dalam dosa. Kita lupakan semua itu karena kita sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak kerajaan. Ya. Dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Perhatikan ayat 19, lihat, aku hendak membuat suatu yang baru, yang belum kita ketahui, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Perhatikan, membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Ini hal yang mustahil, saudara. Kalau saudara pergi ke padang gurun, ke Israel sana, melewati padang gurun dari Mesir sana, tidak ya menjenuhkan lah. Tidak seperti di Indonesia ini, kita kemana-mana, kita lihat tumbuh-tumbuhan, hutan, semuanya baik-baik semua. Di sana tidak ada pohon satupun. Ya. Semua gersang, memanaskan, menyulitkan. Kalau kita bayangkan, Tuhan mengatakan bahwa aku tidak membuat padang gurun itu sungai-sungai belantara, itu sangat mustahil. Karena hujan pun sulit sekali di sana, sangat mustahil. Tetapi Tuhan menjanjikan hal ini yang berarti dalam keadaan gersang seperti apapun, kesulitan seperti apapun, Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi kita semua sebagai umatnya, supaya kita mendapatkan damai sejahtera, sukacita, keberhasilan. Itu yang direncanakan Tuhan bagi saudara dan saya semuanya. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Ya. Dalam bacaan itu tadi kita bersama-sama mengetahui bahwa Daud mempunyai keyakinan hal yang demikian. Bahwa Allah itu menyertainya. Walaupun dia akan menghadapi masalah yang besar yang dihadapi, dia meyakini semuanya, dia mengimani itu semuanya, sehingga apa yang dilakukan itu tidak sia-sia, saudaraku. Ya. Dia sungguh-sungguh meyakini, memegang teguh apa janji Tuhan itu, ya, bahwa apa yang dilakukan terhadapnya, bahwa dia dipanggil untuk menjadi raja, itu tetap dipegang teguh. Walaupun pada perjalanannya untuk menjadi raja itu tidak mudah, saudara. Untuk mencapai keberhasilan itu tidak mudah. Banyak sampai mertuanya sendiri pun akan membunuhnya. Ya, Raja Saul. Ya, anaknya sendiri semua memberontak dan semuanya. Tidak mudah, saudara. Tetapi dia meyakini bahwa kuasa Allah, kasih Allah, janji Allah itu akan menyertai dia. Itu yang harus ada, seperti Daud itu kita akan pegang teguh semuanya itu. Ya, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Betul, dia sungguh yakin akan berhasil, akan janji penyertaannya. Jadi bagi orang-orang yang mengandalkan Tuhan, ya, mengutamakan Tuhan dari segalanya, Tuhan akan memberikan masa depan yang baik. Dalam Yeremia pasal 17 ayat yang ke-7 pun dikatakan demikian, ya.
Yeremia pasal 17 ayat yang ke-7, katakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ya. Tolong perhatikan ini, diingat-ingat terus ini. Ini akan menjadi kekuatan iman bagi kita bahwa saat kita menghadapi apapun, Tuhan itu beserta kita. Kita sebagai anak-anak Tuhan, Dia menyertai kita, akan membawa kita hal yang masa depan yang berhasil. Ya. Orang yang mengandalkan Tuhan. Maka dikatakan, Daud mengatakan kepada Goliat pada saat itu, ya, orang yang mengandalkan Tuhan berkata dengan iman, dengan percayanya kepada Tuhan, menantang Goliat dengan sangat luar biasa. Dari pembacaan tadi ayat 45 dan 46 dikatakan demikian. Ya. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan dengan tombak, dengan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kutantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Saudara tahu Daud itu siapa? Daud itu hanya gembala kambing, gembala domba yang hanya 3-5 kambing. Tapi melalui pemeliharaannya itu dia belajar mengandalkan Tuhan untuk melindungi pemeliharaannya, kambing dombanya itu dari serangan binatang buas. Dan ternyata dia saat mengandalkan Tuhan, binatang buas itu tidak ada yang bisa mencederainya binatangnya. Itu pengalaman dia, makanya dia berkata kepada Goliat, berapa besar engkau, berapa kekuatanmu, seperti apapun, aku akan memenggal kepalamu. Karena Allahku Allah yang hidup, Allah yang penuh kuasa itu. Ya saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Pertama saya melayani tempat ini, saya sampaikan waktu jemaat mulai bertumbuh 20 sampai 30 orang. Gereja ini teror, mau dibakar, mau diapakan. Iya saudara, saya berkata kepada jemaat, tidak usah takut, kami mohon Bapak Ibu Saudara berdoa saja. Saya akan menghadapi mereka. Kalaupun sampai mati pun saya mati dulu. Ternyata dengan doa-doa jemaat semuanya itu dan dengan keyakinan, saya percaya ini saya bekerja di ladang Tuhan, tempatnya Tuhan. Masa Tuhan tidak membela saya? Saya punya keyakinan begitu. Ya, ternyata itu tidak terjadi, saudara. Ya, walaupun terus teror, terus semuanya menghadang seperti Daud, seperti Goliat ini, tapi semuanya dapat kami atasi. Karena Tuhan membela kami, karena Tuhan punya rencana yang indah bahwa tempat ini harus berdiri gereja. Itu, kita harus meyakini hal yang demikian di dalam Kristus Yesus. Itu yang pertama, iman kepada Tuhan. Yang kedua adalah mempunyai semangat juang yang tinggi, antusiasme, ya, semangat. Semangat ini akan membakar kita semuanya untuk kita dapat bergerak bagaikan
apa sekarang namanya bensin ya, kalau dulu namanya bensin apa premium, bagian bensin yang membakar mobil itu sehingga mobil itu dapat berlari kencang. Ya. Semangat itu ada di dalam diri Daud. Sehingga Daud bukan hanya berdoa, bukan hanya duduk-duduk, bukan hanya ngobrol dan semuanya, tetapi setelah dia berdoa, dia mengandalkan Tuhan, dia mau semangat, maunya rancangan apa yang harus dia lakukan untuk menghadapi orang Filistin itu, untuk menghadapi Goliat itu. Dalam ayat yang ke-48 bacaan tadi dikatakan ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Segeralah, inilah semangat Daud untuk menghadapi orang Filistin, menghadapi Goliat itu. Ya. Ada gairah, ada semangat yang tinggi. Jika kita mempunyai semangat, kita akan berlari kencang. Ya. Apa yang akan kita raih, kita akan menghadapi semuanya yang menghalangi kita. Ya. Hidup ini harus penuh semangat. Ya. Tadi malam saya berbicara dengan Om Joko, memang kalau kita tidak ada gairah, tidak ada semangat, kita mau apa-apa itu membuat tubuh kita loyo, malas-malasan. Semangat itu harus ada di dalam diri kita. Sehingga semangat itu akan membawa tubuh, jiwa roh kita untuk terus maju, untuk terus bergairah, untuk mengalahkan rintangan-rintangan yang ada. Ya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang ketiga adalah tekad untuk berhasil. Ya, tekad untuk berhasil. Daud mengatakan, aku akan mengalahkan engkau. Demikian dikatakan di dalam ayat yang ke-46. Ya, dikatakan hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Ya. Daud mempunyai tekad untuk menghadapi Goliat ini, saudara-saudaraku. Ya. Untuk mengalahkan dia, tekad itu berguna bagi kita semuanya. Bagi Daud pada khususnya waktu itu, ya, ia menekan, ia tidak ragu, ya, ia tidak bimbang, karena keraguan itu hanya akan mengendorkan semangat, ya. Ya. Akan membawa di dalam kegagalan. Yakobus kan mengatakan demikian, ayat yang pertama, pasal pertama ayat 6-7, orang yang bimbang tidak akan mendapatkan apa-apa. Orang yang ragu-ragu tidak akan mendapatkan apa-apa. Disinilah Daud tidak membiarkan keraguan itu menguasai dirinya. Ya, kebimbangan itu. Walaupun lawannya masalahnya besar sekali. Goliat yang ditakuti oleh bangsa Israel itu sendiri, oleh Raja Saul itu sendiri. Tetapi dia tidak takut menghadapinya. Ya. Tekadnya untuk meraih kemenangan, keberaniannya membuat dia berlari mendatangi musuh. Ya. Tidak menunggu musuhnya menyerang dulu. Ya, dalam ayat 48 kan mengatakan demikian. Ketika orang Filistin itu bergerak, waktu orang Filistin itu baru mau bergerak,
maju untuk memukul Daud, maka Daud segera mendahulunya. Daud segera berlari ke barisan musuh itu untuk menemui orang Filistin itu. Itu yang dialami oleh Daud. Kalau kita melihat keberhasilan Daud, ada beberapa hal yang harus kita pelajari. Ya. Mengapa Daud yang seorang anak kecil yang gembala kambing itu bisa mengalahkan Goliat, yang artinya Daud yang tidak mempunyai apa-apa itu dapat menghadapi masalah yang sangat besar yang ditakuti bahkan oleh Raja Israel itu sendiri, Raja Saul dan orang-orang Israel. Tetapi Daud yang masih imut-imut itu, masih umur 14 tahun itu, dia dapat menghadapi karena dia mempunyai iman, mempunyai semangat, mempunyai tekad. Ya. Yang keempat, ini yang terakhir, Daud tidak menyia-nyiakan waktu. Ya. Daud tidak menyia-nyiakan waktu. Ia memanfaatkan peluang yang ada. Kalau dalam Yesus mengatakan waktu ini adalah waktu-waktu yang jahat. Kita jangan tergiur dengan waktu, dengan keadaan yang ada ini. Tapi kita harus menghadapi waktu yang jahat ini bersama dengan Tuhan, ada semangat, ada tekad. Daud tidak membiarkan waktu itu terbuang percuma. Waktu menghadapi Goliat itu, dia dengan cepat menyerang sebelum musuh itu menyerang dulu. Ya, tadi dikatakan di dalam ayat 48 dan 49. Ya. Segeralah Daud berlari ke barisan musuh, lalu Daud memasukkan tangannya ke dalam kantungnya. Ya. Diambilnya sebuah batu, di dalamnya diumbahnya. Maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu tertanam ke dalam dahinya dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, seorang yang berhasil dapat dilihat dari cara dia memakai waktu, ya, tidak menyia-nyiakan waktu. Bagaimana menggunakan waktu untuk hal-hal yang penting, tidak menunda-nunda. Ya. Maka saudara yang mempunyai tugas, mempunyai pekerjaan, jangan menunda-nunda. Karena menunda-nunda itu adalah awal daripada kegagalan. Ya. Waktu masih banyak, nanti saja. Lebih baik aku main dulu, ini nanti. Itu nanti lupa. Mau berdoa sajalah. Ya, nanti masih ada waktu untuk berdoa. Ya, belum mengantuk. Lupa berdoa, sudah morok lagi. Tidak berdoa. Ya toh? Waktu harus didahulukan, jangan ditunda-tunda. Begitu ada pikiran, saya begitu saya ingat, saya stop lagi. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi kualitas hidup seorang yang dapat berhasil itu dilihat dari caranya ia menggunakan waktu. Ya. Perhatikan ini hal ini, saudara-saudara. Berbicara tentang peluang, seorang yang sukses, seorang yang berhasil hanya menaruh perhatiannya kepada peluang dan bukan pada hambatan yang menghadapinya, yang
yang menghadapinya. Bukan hambatan itu yang kita pikirkan, tapi cari peluang, cari jalan keluar, solusinya apa. Itu orang mau berhasil itu begitu. Bukan menyerah dengan hambatan yang ada, ini sulit, ini sukar, dan semuanya. Ya. Tetapi dengan cara bagaimana kita cari peluang, bagaimana untuk bisa keluar dari masalah ini. Seperti apa yang diberikan oleh Daud, yang dilakukan oleh Daud. Ya. Dia hanya punya ketapel dan umban itu. Ya. Tetapi dia yakin sekali aku akan menghantam dengan ketapel ini seperti aku menghantam binatang buas yang menyerang kambingku. Tuhan akan menyertai aku, itu janjinya. Ya, begitu dia lihat kening daripada Goliat itu terbuka, itulah yang diubahnya. Peluang yang ada disikatnya, didahulunya Daud. Goliat itu. Ini saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Daud memanfaatkan peluang itu sebaik mungkin. Ya. Ada suatu celah yang dapat diterobosnya, dia masuk ke dalam situ. Lalu dia melihat kening terbuka, di situ disikat oleh Daud. Dan umban itu, batu itu masuk ke dalam keningnya dan Goliat itu jatuh. Bukan dengan apa yang harus ada yang kita pikirkan, oh ini barang canggih semuanya. Apa yang ada pada kita? Apa yang ada pada kita doakan kepada Tuhan. Aku punyanya ini Tuhan. Tolong pakai ini sebagai alatku untuk aku mengalahkan masalah yang kuhadapi. Tuhan akan memakai semuanya. Makanya sering saya katakan kalau kamu sakit, jangan terus-terus cari dokter dan segalanya. Berdoa dulu. Apalagi kalau saudara tidak punya uang, berdoa dulu. Ya, berdoa dulu. Tuhan akan berikan hikmat, akan berikan jalan keluar. Kemana kita akan pergi, apa ke warung, beli budrek, apa-apa. Apa harus ke dokter, ke rumah sakit mana dituju. Ya. Tuhan pasti itu. Kemarin sudah saya saksikan. Waktu Siska, putranya Pak Joko Sulistiono itu. Oknam di rumah sakit Wongsonegoro ya ketilang ya. 8 hari koma saudara. Tidak sadar. Alat-alat itu sudah ada di dalam tubuhnya semuanya. Dan akhirnya dokter menyatakan bahwa ini tidak bisa disembuhkan karena kena kanker otak. Saya dengan Pak Joko, mari kita berdoa dulu. Saya ajak berdoa. Setelah saya berdoa, Tuhan memberikan pemikiran hikmat kepada saya. Karena rumah sakit ini tidak bisa menanggulangi, kita cari rumah sakit yang lain. Bawa keluar. Pikiran saya bawa ke Elizabeth. Di Elizabeth 3 hari sembuh saudara. Kemarin baru dibaptis kan. Nah itu Siska. Ya saudara, kita berdoa dulu. Seperti Daud ini, walaupun besar masalah yang dihadapi oleh bangsa Israel oleh Daud, tetapi doa itu menuntun, Tuhan menuntun kita. Apa yang harus kita lakukan untuk mencari jalan, untuk memberikan jalan keluar. Ya saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan.
Peluang yang ada harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kita harus dapat mengalahkan rintangan semua. Untuk Daud menjadi raja itu tidak mudah, rintangannya banyak sekali. Tapi toh akhirnya dia dapat sampai kepada keberhasilan, kepada tujuannya menjadi raja Israel. Bahkan raja yang terbesar. Sampai saat ini dipakai lambang oleh bangsa Israel. Ya, benderanya itu bendera lambang Daud itu. Ya, bintang Daud. Kalau saudara ke Israel sana ada tempat khusus. Di sana tempat untuk memuliakan Tuhan, memuji Daud. Dibuat patungnya, di makamnya pun diatur sebenarnya juga. Untuk kalau sekarang saudara berziarah tempat Pak Karno, itu diatur sedemikian rupa, tidak sembarangan saudara. Keberhasilan Daud itu sampai lambang sampai sekarang di Israel sana. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana dengan kita? Untuk menghadapi hidup ini yang banyak dengan masalah, persoalan, ya, problem, apapun menyerang kita, yang diundang maupun tidak diundang. Begitu kita bangun tidur, masalah sudah menyerang kita semuanya. Ya, saya kemarin katakan khususnya ibu-ibu itu. Ya. Apa yang harus dilakukan untuk menghidupi keluarga, apalagi keuangan yang tidak mencukupi, bagaimana bisa kami lakukan? Iya, saya pernah itu lagi. Ya sudah, sehari makan 2 kali dengan kerupuk. Kalau tidak ada uang, itu pikiran dari perempuan begitu. Asalnya bisa makan, vitaminnya nanti belakangan mau tidak ada yang dimakan. Itu kita harus menghormati perempuan itu demikian itu. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, Daud itu lambang seperti kita. Ya, orang-orang yang sederhana, yang tidak ada yang dibanggakan dari diri kita sendiri. Ya, apa yang kita andalkan? Tidak ada, saudara. Ya. Bisanya kita hanya mengeluh dan menangis kalau ada masalah. Namun jika kita hidup dengan tujuan dan cara yang benar untuk meraih sukses di masa depan, tapi yang siapa yang saya sampaikan punya iman, punya tekad, punya semangat, ya, punya keberanian, ya, taat kepada firman Tuhan, kepada Tuhan Yesus, itu modal bagi kita untuk meraih suatu keberhasilan hidup ini. Ya. Saudara-saudaraku, bukti kenyataannya, gereja ini sebenarnya bukti kenyataan bahwa gereja dulu seperti kandang kambing yang hanya 12 orang, itu saja baru berdiri sedikit, bertumbuh sedikit, diteror, sampai sidang ke pemerintahan, iya, sidang di Polsus sana, di Kota Madya. Tapi toh akhirnya kalau kita mau menghadapi dengan cara apa yang kita ada mengandalkan Tuhan, izin gereja ini terwujud. IMB turun sehingga kita dapat membangun dan menjangkau jiwa-jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Itu saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya. Pada kesimpulannya saya yang mengambil dalam Markus pasal 23, pasal 9, ayat yang ke-23. Mari kita buka bersama-sama di dalam Mazmur
Di sini dikisahkan para murid kesulitan untuk mengusir roh-roh jahat. Ya. Markus pasal 9 ayat 23. Tapi apa yang dikatakan oleh Yesus? Yesus mengatakan ayat Markus 9 ayat 23, jawab Yesus, katamu, jika engkau dapat menghadapi semua kesulitan ini, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus yang mengendalikan hidup ini, mengikuti firman-Nya, melakukannya dengan berani, bertekad apa yang disampaikan di dalam Alkitab ini pasti berhasil. Ya. Pasti kita bisa meraih masa depan dengan berhasil. Ya, saudara. Kita akan menjadi orang-orang yang sukses dan berhasil. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan untuk firman-Mu yang mengajar kami, menguatkan kami, memberi pengharapan kepada kami. Kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu semuanya. Mereka sudah mendengarkan firman-Mu, bagaimana mereka menghadapi cara hidup seperti Daud, ya, yang penuh dengan masalah dan persoalan. Kami sadari, karena kuasa iblis, kuasa kegelapan selalu bekerja untuk menjatuhkan orang-orang percaya. Tetapi kami lebih percaya kepada Engkau Tuhan Yesus, yang berkuasa atas bumi dan surga, yang mengendalikan hidup ini, yang mempunyai rancangan masa depan yang baik walaupun itu sulit. Tapi Engkau selalu berhasil, tidak ada yang gagal di hadapan-Mu. Bawa seluruh jemaat-Mu ini ke masa depan yang indah seperti rancangan-Mu, sehingga mereka semua terus akan bersyukur kepada Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Mu, bahwa Engkau Allah yang baik, yang menaungi, melindungi dan memberkati. Beri kemampuan jemaat-Mu untuk senantiasa beriman, bertekad, berani, untuk tidak menyia-nyiakan waktu yang ada, tetap sigap. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah jemaat-Mu semakin bertumbuh dewasa di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan syukur dan doa kami. Haleluya. Amin. Mari bersama-sama kita sambut firman Tuhan. Ku tidak takut untuk hidup ini. Kita mau berdiri bersama-sama. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku.
karangku. Yesus Tuhan, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Pujian ini dengan sepenuh hati kita. Aku Engkau bersertaku. sebab Kau besertaku. Ku tidak akan bimbang. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku. Yesus Tuhan, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Sekali lagi Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Silakan duduk kembali. Waktu saya berikan kepada Wea untuk melanjutkan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita siapkan hati kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudaraku, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu,
supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kantong persembahan hitam untuk persembahan dan persepuluhan, untuk kantong yang merah untuk pembangunan. Kita akan naikkan pujian Betapa Hatiku. Hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan, kepada yang bertugas kami persilakan. Segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku.
Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga mulia Tuhan, kami mau serahkan persembahan kami ke dalam tangan kuat kuasa-Mu, mengucap syukur untuk setiap berkat yang telah Kau curahkan kepada kami selama seminggu ini. Kiranya persembahan kami ini dapat menjadi alat untuk pelebaran kerajaan-Mu di tempat ini. Kami serahkan persembahan kami ini ke dalam tangan kuat kuasa-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara, salam. Mari bersama-sama sebelum kita nanti akan menerima doa berkat, ada hal-hal yang perlu kita perhatikan bersama-sama berkaitan pengumuman dari gereja. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara mengundang semua pelayan dalam fellowship pelayan pada hari ini, nanti jam 11, mohon kehadiran semua pelayan guna evaluasi juga koordinasi untuk pelayanan kita bersama-sama. Nanti firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Gembala. Saya mengajak seluruh pelayan untuk hadir dalam fellowship di jam 11. Yang kedua, anak Dip minggu yang lalu dirawat dan puji Tuhan saat ini sudah diizinkan pulang dan menjalani rawat jalan. Mohon dukungan doa jemaat untuk proses kesembuhan dan pemulihan. Juga mari setiap KPW ambil bagian dalam pelayanan kasih lewat iuran sosial yang diserahkan kepada Ibu Claudia Wayan. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, mengundang semua jemaat dalam ibadah ucapan syukur ulang tahun gereja yang ke-26. Pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023, mulai jam 18 atau jam 6 sore, ibadah ini disertai dengan perjamuan kudus. Mari kita persiapkan diri dengan baik, ajak untuk semua anggota keluarga, dan mari terus dukung dalam doa untuk panitia, acara, pembicara, dana yang kita butuhkan, cuaca dan keamanan, supaya ibadah berjalan dengan baik dan jemaat semakin dibangun di dalam iman. Untuk yang berikutnya tentang Pangrukti Layon tidak usah saya bacakan, Bapak Ibu bisa menyimak baik-baik dan membandingkan dengan layanan kedukaan di tempat lain atau yang dilayani di beberapa yang ada di Kota Semarang dengan gereja kita jauh berbeda. Oleh karena itu, biarlah seluruh jemaat boleh mengikuti, dapat ikut menjadi anggota Pangrukti Layon, khususnya saudara-saudara yang sudah menjadi anggota Gereja Baptis Telogomulyo. Kemudian, Bapak Ibu Saudara, untuk kegiatan-kegiatan gereja silakan disimak baik-baik di lembar samping. Di minggu besok hari Kamis dan Jumat ada kunjungan bersama. Oleh karena itu, baik dari organisasi, juga dari kita semuanya, jemaat mari bersama-sama mengambil bagian dalam pelayanan serentak PBI, WBI, PKMB, PMBI, dan sekolah minggu kita bersama-sama mengadakan kunjungan. Kemudian untuk ibadah doa, mari kita perhatikan besok Selasa ada doa pagi online jam 4:30 sampai 5:30, dan doa hana, doa untuk kaum wanita jam 3 sore sampai jam 4:30 sore. Rabu besok ada doa dan pujian jam 6 sore di gereja. Kemudian hari Sabtu ada doa pagi secara tatap muka di gereja jam 4:30 sampai 5:30. Jangan lupa Bapak Ibu Saudara, kita melaksanakan doa Daniel, doa pribadi, sehari 3 kali kita berdoa secara pribadi. Yang terakhir, Bapak Ibu yang saya kasihi, segenap jemaat Gereja Baptis Telogomulyo mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu Saudara yang akan merayakan ulang tahun di minggu-minggu ini. Yang pertama,
Saudara Immanuel Erlangga Putra Suhanda, dan yang kedua Ibu Elizabeth Priskilawati. Selamat ulang tahun, panjang umur, sehat, dan kiranya berkat Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara semuanya. Mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri, kita akan akhiri dalam doa dan nanti Bapak Gembala akan menutup dalam doa. Mari kita berdiri bersama-sama. Allah Bapa di surga, terima kasih, sungguh kami mengucap syukur pagi hari ini dalam ibadah kami telah memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan, dan kami sungguh-sungguh diberkati dari kebenaran firman-Mu yang terus mengingatkan kami, mengajar kami, mendidik kami. Biarlah kami boleh menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh berhasil dengan kami beriman kepada Yesus, penuh dengan semangat antusias, dan kami juga Tuhan Yesus memanfaatkan setiap kesempatan yang ada untuk kami gunakan dengan baik demi kemuliaan dan keagungan bagi nama-Mu. Berkati hamba-Mu Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Yosua Nugroho yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan terus menambah-nambahkan hikmat bagi hamba-Mu, dipakai menjadi alat kemuliaan-Mu di dalam menggembalakan umat-Mu yang ada di tempat ini. Hamba berdoa untuk gereja-Mu, Gereja Baptis Telogomulyo. Tuhan memberkati supaya terus bertumbuh dan berkembang, baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Seluruh umat-Mu boleh terus taat, setia di hadapan hadirat-Mu, berjalan dalam rancangan dan kehendak-Mu, dan menjadi jemaat-jemaat yang dewasa secara rohani. Hamba berdoa untuk seluruh jemaat-Mu, Tuhan memberkati, supaya mereka semuanya diberkati dalam seluruh kehidupan mereka, baik dalam keluarga, pekerjaan, bisnis, usaha, jualan, semuanya diberkati oleh Tuhan, sehingga melalui setiap berkat yang mereka terima, mereka dapat mempermuliakan Engkau, mereka dapat mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan, sehingga nama-Mu dipermuliakan di tengah-tengah kehidupan jemaat-jemaat-Mu. Mari ya Tuhan, Engkau terus menopang, memberkati seluruh jemaat-Mu tanpa terkecuali. Hamba juga berdoa untuk anak-anak muda diberkati dalam seluruh kehidupan mereka, baik PKMB maupun PMPI dan sekolah minggu, sebagai generasi penerus gereja ini. Diberkati mereka semuanya dalam pengiringan kepada Tuhan, menjadi anak-anak muda yang kuat, yang teguh, yang kokoh di dalam Kristus, menjadi jemaat-jemaat anak-anak muda yang sungguh-sungguh Tuhan mengasihi Engkau melebihi apapun juga. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba menyerahkan untuk setiap para pemimpin kami, Bapak Gembala, para pendeta muda, para diakon, pengurus gereja, pembina ketua KPW, pemimpin-pemimpin organisasi, guru-guru sekolah minggu, juga guru-guru PAUD. Tuhan berkati supaya kami bersinergi, bergandengan tangan, bersatu hati untuk kami melayani Tuhan. Setiap kegiatan gereja dipakai menjadi sarana membangun iman kami semakin kuat dan teguh di dalam Kristus Yesus. Para pelayan-pelayan-Mu yang pagi hari ini melayani, diberkati mereka semuanya. Tuhan terus pakai mereka menjadi alat kemuliaan-Mu. Hamba berdoa untuk setiap pergumulan gereja, baik kehadiran 350 jiwa, persembahan 58 juta, kerinduan kami mengembangkan sekolah KB dan TK, juga kami rindu Tuhan untuk membeli tanah sebelah. Tuhan berkati, supaya melalui sekolah kami dapat menjangkau jiwa-jiwa baru, kami dapat memenangkan orang-orang yang belum percaya, sehingga nama-Mu dipermuliakan ya Tuhan Yesus. Terima kasih, kami sungguh mengucap syukur. Hamba berdoa untuk bangsa dan negara kami, Tuhan memberkati. Bapak Presiden Jokowi diberkati dengan segala kemampuan untuk mengelola, memimpin, mengarahkan, membawa negeri ini tetap aman, tentram, dan damai, semakin maju, semakin diberkati oleh Tuhan di tengah-tengah negeri kami. Berkati untuk mendekati tahun politik, supaya diberikan keamanan,
dijauhkan dari segala perpecahan, ekonomi, politik, sosial, Tuhan yang pegang kendali semuanya, sehingga semuanya tetap ada di dalam rancangan dan kehendak-Mu. Jawa Tengah, Kota Semarang, hamba serahkan dalam tangan kuasa-Mu mengucap syukur, di mana Jawa Tengah, Kota Semarang tetap terkendali, dan Tuhan yang memberkati Kota Semarang, berkati Bu Wali Kota dan seluruh jajarannya. Demikian juga daerah Telogos Sariwetan, di mana gereja-Mu berada, diberkati oleh Tuhan untuk Bapak Lurah dan seluruh jajarannya. Masyarakat sekitar, Pak RW, Pak RT, juga tetangga kanan kiri muka belakang, semuanya diberkati, supaya keberadaan gereja-Mu boleh sungguh-sungguh memancarkan kasih Kristus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hamba berdoa buat yang sakit, hamba serahkan anak Dep, hamba serahkan juga Ibu Trimo, Bapak Yeskiel Sunardi, hamba juga menyerahkan Bapak Budi Wibowo, hamba berdoa juga untuk anak Marcel, anak Devarel, atau ada di antara kami yang sakit pada pagi hari ini. Engkau yang menjamah setiap kami, sehingga yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang mengalami masalah persoalan pergumulan, kami menemukan jalan keluar karena di dalam Yesus ada jawaban yang pasti. Terima kasih Tuhan Yesus. Anak-anak-Mu yang berulang tahun diberkati dengan umur panjang, kesehatan, damai sejahtera, dan sukacita yang mengalir dan melimpah. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini untuk kami pulang ke rumah kami masing-masing, juga kami melanjutkan dengan sekolah minggu. Tuhan memberkati para guru, juga Tuhan memberkati setiap kami. Jauhkan kami dari yang jahat, malapetaka, bencana, pencobaan, kasih setia dan kemurahan-Mu yang menaungi kehidupan kami mulai dari sekarang sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Gembala akan mengakhiri dengan doa berkat. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setelah saudara beribadah dengan setia dan tulus di hadapan Tuhan, saat ini pulanglah dengan berkat Tuhan yang melimpah, kasih daripada Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang terus akan menuntun, membimbing jalan hidup saudara. Dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Sole Deo Gloria, haleluya, haleluya, amin, amin, amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku